合流しなくてもお前一人で滅ぼせるじゃないかって。 Oke, renasan welcome back to channel lagi ya. Kali ini seperti biasa, gua akan membawakan alur cerita anime lagi. Sebelum kita mulai, gua mau ngucapin terima kasih buat kalian yang senantiasa menunggu alur cerita anime di channel kedua ini. Ayo kita bangun bersama-sama channel kedua ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share-nya guys. Buat kamu sekalian belum lihat episode pertama hingga ke-11, alangkah lebih baiknya untuk lihatnya terlebih dahulu. So, seperti biasa, kencangkan selimut kalian, comot cemilan gisel tetangga kalian, dan mari kita mulai alur cerita anime Hatar Komo-sama season kedua episode terakhir. Let's go! Cerita dibuka dengan diperlihatkannya Mao dan kawan-kawan yang tengah mengintai dari salah satu tower. Karena tidak sabaran dan takut kehilangan pekerjaan customer service-nya, Emi kemudian membagi mereka untuk mengintai di dua tower lainnya. Terlihatlah Emi yang menggunakan sepatu cahaya surgawinya dan melesat maju dengan kecepatan penuh. Sebelum pergi ke tower satunya, Mao menyerahkan tower yang mereka singgahi itu pada Suzuno dan Urushihara. Dengan semangatnya, mereka pun bergegas ke tower yang satunya. Namun, tidak seperti Emi yang bisa meluncur dengan kekuatannya. Sang Raja Iblis dan jenderalnya justru naik kereta dan baru tiba di tower satunya di malam hari. Namun, keramaian akan banyaknya pengunjung masih ada meski hari sudah malam. Karena ada dua jalur dan takut Raguel melewati tangga, mereka memutuskan untuk melewati tangga daripada melewati lift. Di posisi Emi, karena tidak ada malaikat di sana, Emi memutuskan menunggu lebih lama sebelum pindah tower. Namun secara tiba-tiba, terdapat suara orang bersin di sekitarnya. Arasu pun memperingati sesuatu di atas sang mama. Si Baka Dekai Tenshi nampak terpleset karena hembusan angin yang sangat kencang. Tak lama setelahnya, Emi mengeluarkan pedangnya dan diarahkannya pada Gabriel. Emi yang menutup mata karena Gabriel yang bersin ke arahnya. Gabriel bergerak dengan sangat cepat dan ketika Emi mengira Baka Dekai Tenshi itu ada di belakangnya, namun Arasu memperingati mamanya itu. Dan Emi menduga Gabriel ingin membunuhnya dan mengambil Arasu. Namun Gabriel tidak membenarkannya. Emi juga mengira sonar yang terjadi sebelumnya disebabkan oleh Gabriel. Namun Gabriel berkata Raguel lah pelakunya. Gabriel sendiri hanya memastikan sonarnya tidak mengganggu sinyal radio. Emi pun menanyakan keberadaan Raguel dan bertanya apa yang akan mereka lakukan setelah menemukan ibu Emi. Rupanya, Layla memanglah ibu dari Emi dan Gabriel nampak memancing dengan informasi yang akan lebih menguntungkan Emi. Karena pernyataan tersebut, Emi nampak dibuat penasaran dengan maksud perkataan Gabriel barusan. Singkat cerita, setelah kita melihat keluhan Mao yang menduga Raguel justru makan di bawah, kita beralih ke Suzuno dan Urushihara yang masih menunggu dan tak melihat tanda-tanda pertarungan di kedua tower yang dituju oleh Emi dan Mao. Urushihara yang sudah lelah pun meminta mereka untuk menembakkan sonar untuk melacak para malaikat. Terlihat cincin kepingan Yesod yang dikenakan Chiho mulai bersinar. Dan Chiho yang tengah mengigau pun akhirnya terbangun dari ketidaksadarannya itu. Dirinya terkejut karena telah berada di rumah sakit. Dirinya terkejut pula karena telah memakai cincin kepingan Yesod di jarinya itu. Scene kembali ke Emi yang masih waspada terhadap Gabriel. Emi kemudian mempertanyakan informasi menguntungkan yang dimaksud oleh Gabriel tadi. Gabriel memberitahu bahwa prinsip malaikat itu hanya ada satu, yaitu karena prinsip itulah, Emi mempertanyakan mengapa mereka mengincar ibunya. Gabriel memberitahu bahwa surga terancam akan terbelah menjadi dua sisi. Dan salah satu sisi itulah asal-usul Emi yang jadi sangat penting. Karena terlalu bertele-tele, Emi pun mendesak masuk ke intinya. Gabriel pun mengungkapkan bahwa ketika Emi terlempar ke bumi, surga telah menganggap Emi sebagai ancaman. Emi pun menanyakan alasan dari pernyataan Gabriel itu. Gabriel memberitahu ibu Emi adalah seorang malaikat, sedangkan ayah Emi adalah manusia biasa. Karena tidak paham masalah di mana, Gabriel merasa akan memberikan perumpamaan yang tidak bagus. Dengan senyum khasnya, Gabriel menanyakan apakah manusia dan simpanse bisa berhubungan dan memiliki anak. Emi yang berkata mustahil karena spesiesnya saja sudah berbeda. Namun, dia baru menyadari sesuatu. Dan dugaan tersebut seperti halnya orang tua Emi. Gabriel pun membenarkan dugaan Emi itu. Singkatan dari maksud Gabriel ialah malaikat itu bukanlah makhluk gaib. Mereka itu sama seperti manusia. Namun, akan gawat jika manusia mengetahuinya, di mana iman dan ibadah mereka bisa hancur jika tahu. Emi yang menduga karena itulah mereka mengincar ibunya. Namun, Gabriel memberitahu tergantung dari penghakiman Raguel, mungkin surga juga akan mengurus ayah Emi yang datang ke bumi.
Amy yang terkejut dan bertanya, Gabriel pun membenarkannya. Dan itulah informasi menguntungkan untuk Amy, di mana ayah Amy yang bernama North Justina masihlah hidup. Mendengarnya sontak saja membuat Amy terkejut bukan main. Singkat waktu, terlihat Layla yang meminta bantuan pada Chiho melewati telepatinya. Karena Layla yang menanyakan senjata yang Chiho kuasai, Chiho merasa tak pernah memegang senjata apapun. Namun, dirinya sangat menyukai latihan di klub memanahnya. Dirinya terlihat percaya diri dengan kemampuan memanahnya itu. Singkat cerita, ketika Suzuno mengeluarkan sonar untuk mendeteksi para malaikat, pada akhirnya mereka mendapati Amy dan mengira Amy telah menemukan Raguel. Dan rupanya, di posisi Mao juga terdapat satu kehadiran lagi. Yang seperti kita tahu juga, Amy tengah bersama Gabriel dan berarti satu kehadiran di tempat Mao adalah... Tak lama berselang, Suzuno juga mendeteksi satu hal lagi. Suzuno meminta Urushihara untuk bersiap karena sesuatu itu mendekat ke arah mereka. Dan rupanya... bagaikan sebuah mimpi, mereka melihat sosok Chiho yang terselimuti cahaya dan dapat melayang dengan kekuatan barunya. Mereka yang kebingungan dan meminta penjelasan, namun Chiho merasa tak ada waktu lagi. Dirinya melarang Suzuno untuk menembakkan sonar karena itu akan merusak keseimbangan dunia. Urushihara yang bertanya dengan siapa Chiho bicara, namun Chiho dihubungi untuk menjadi perantara. Dan... hinaan pun diterima oleh Urushihara. Tak lama berselang, karena melihat banyaknya cahaya yang datang, Suzuno refleks langsung mengeluarkan senjata sucinya dan entah apa yang terjadi, pasukan surgawi datang pada mereka. Setelah Suzuno meminta Chiho untuk melakukan apa yang harus dilakukan, dirinya dan Urushihara berniat akan menahan pasukan surgawi. Terlihat Chiho yang memasang kuda-kuda memanahnya, dan tanpa disangka-sangka, setelah mengeluarkan busur dan panah cahayanya, Chiho nampak membacakan sesuatu dan yang terjadi... gelombang sonar lain pun muncul dan Chiho kemudian pergi dari sana. Singkat waktu, karena Suzuno tengah menahan beberapa pasukan surgawi yang mengatasnamakan surga dan malaikat untuk melawan Suzuno. Di tengah keributan di jalan, sonar yang ditembakkan Chiho tadi mampu membuat perasaan orang di sana kembali tenang. Scene beralih ke Mao dan Asia yang melihat adanya keramaian semua orang di luar. Terlihatlah sonar Chiho tadi yang telah mencapai tempat Mao dan Asia. Tak jauh di sebelahnya, terdapat si bule Kribo yang menyebutkan nama Gabriel. Mao yang tidak mendengar perkataan si Kribo barusan, mendekat ke arahnya. Dan si Kribo justru membicarakan tentang udon di kafetaria tower itu. Ketika kacamata dibuka, entah apa yang terjadi. Mao langsung mengetahui bahwa si Kribo adalah si Raguel. Di saat sonar itu sampai di sekitar Mao dan Asia merasakan partikel cahaya di sekitarnya itu adalah kekuatan sihir. Dan yang terjadi... nampaknya, Raguel selama ini tidak mengetahui bentuk manusia dari Mao. Tak lama kemudian, sebuah medan pelindung hijau muncul dan transformasi mereka pun telah selesai. Terlihatlah Amy yang masih merenung karena rupanya sang ayah masihlah hidup, sehingga membuatnya jadi kebingungan, di mana Amy sudah sejauh itu hanya untuk membalaskan dendam ayahnya. Ketika Amy melihat HP-nya dan terdapat beberapa panggilan dari Mao, Amy menganggap jika sang ayah masihlah hidup, maka Mao bukanlah musuh yang harus dipikirkan. Scene beralih ke Mao dan Asia yang harus dihadapkan dengan kemunculan Gabriel yang nampak akan membantu Raguel. Karena Raguel yang menyebutkan Gabriel muncul dari tower sebelah, membuat Mao menanyakan di manakah Amy. Karena Gabriel berkata Amy masih terpukul, membuat Mao nampak emosi dibuatnya. Ketika ditanya maksud dari Gabriel yang berkata, Amy tiba-tiba lemas tak berdaya, dijelaskan oleh Gabriel bahwa ayah Amy masih hidup di suatu tempat. Mao yang mendengarnya pun mengingat itu adalah tujuan asli dari Amy. Mao kemudian menebak Gabriel yang sering dibilang tak bisa membaca situasi. Gabriel pun tak bisa membantahnya, di mana Mao nampak mengatai Gabriel yang hobi melepas sesuatu yang menjadi sandaran orang lain. Gabriel ingin untuk Amy bisa melihat sesuatu yang lebih besar daripada terobsesi dengan Raja Iblis. Dan menurut Gabriel, sandaran tersebut cuma menjadi penghalang saja karena Raguel yang hendak pergi. Namun Mao nampak tidak membiarkannya karena Raguel yang telah melukai teman mereka. Contosan pun diterima mentah-mentah oleh Raguel. Mao nampak sangat muak karena perilaku surga yang menginjak-injak orang lain, yang dimana di dunia iblis saja tidak ada yang seperti itu. Mao kemudian menanyakan sebutan Mao dan yang lain.
Gabriel pun menyebutkan mereka adalah iblis, maupun membenarkannya di mana mereka adalah sekumpulan sampah yang tidak bisa hidup tanpa berbuat jahat dan merugikan orang lain. Mau kemudian memberitahu bahwa dunia itu adalah dunia manusia yang berjuang untuk hidup. Dan pada akhirnya, Raguel dan Gabriel menganggap Mao dan Asia ingin bertarung dengan mereka. Ketika Raguel pergi dan menyerahkannya pada Gabriel, Mao pun berniat mengejarnya. Namun, Gabriel dengan cepatnya muncul dan akan dihajar oleh Mao. Dan Asia nampak akan mensupport dari bawah. Dengan mudahnya, Gabriel mementahkan semua serangan. Dan dengan penuh percaya diri, Gabriel berkata meski kekuatan Mao telah kembali, Mao tak akan bisa mengalahkannya. Terlihatlah Emi yang tengah curhat dengan anaknya. Emi kemudian menanyakan ingin jadi apa Arasu jika sudah besar nanti. Dan berkat semangat putrinya itu, serta dorongan cinta dari Arasu pada sang mama, membuat Emi kembali bersemangat. Di lain sisi, Mao nampak menerima serangan langsung dari Gabriel. Singkat waktu, karena Gabriel yang terlalu kuat, bahkan dirinya bisa menciptakan bunsinnya dengan jumlah yang cukup banyak. Mao dan Asia nampak tidak bisa menyamainya sama sekali. Tak lama setelahnya, Raguel nampak terjatuh dari ketinggian. Sontak saja membuat Gabriel terkejut dan rupanya Emi telah berada di puncak tower sekaligus membuat Raguel terjatuh. Singkat cerita, Emi nampak dikerumuni bunsin Gabriel dan entah apa yang terjadi. Mao meluncur dan berhasil mendapatkan tubuh asli Gabriel. Mao nampak menahannya di kaki tower dan memberitahu Emi bahwa yang ia tahan adalah yang asli. Gabriel yang panik pun mengeluarkan kekuatan sucinya. Dan Mao yang nampak menahan rasa sakitnya itu. Ketika Mao terpental, di saat yang bersamaan, Emi nampak menggunakan tebasan surgawinya dan membuatnya berhasil mengenai Gabriel. Gabriel yang terpental pun membuat semua bunsinnya tadi menghilang dalam seketika. Karena Raguel yang bawel tanpa ia duga. Terlihatlah Chiho yang datang dan tak akan membiarkan Raguel menangkap Layla. Mao dan Emi pun menjadi terkejut melihatnya. Ketika Raguel ingin membalasnya, kekuatannya menghilang yang mungkin disebabkan oleh panah yang dilepaskan Chiho tadi. Gabriel melihatnya pun mengakui kekalahan mereka dan berakhir mundur dari sana. Emi yang melihat Chiho pun bertanya dan mengira ibunya merasuki tubuh Chiho. Chiho memberitahu untuk mengumpulkan kekuatan sihir untuk Mao dan Asia telah merusak keseimbangan dunia. Emi yang terkejut dan menyadari bahwa Chiho tengah berbicara dengan ibunya. Emi memohon untuk dirinya bisa berbicara dengan ibunya itu. Namun Chiho meminta maaf dan memberitahu sudah tidak ada waktu lagi. Dan setelahnya, panah itu membuat gelombang sonar baru yang membuka dimensi pelindung tadi. Dan kubah hijau tadi pun menghilang dalam seketika. Bersamaan dengan itu, Mao dan Asia kembali ke bentuk manusia mereka. Seluruh kota pun melihat momen menakjubkan di depan mata mereka itu. Terlihat Suzuno dan Urushihara yang berhasil menangani pasukan surgawi sebelumnya. Setelahnya, Chiho pun turun dan tertidur saking kelelahannya. Emi nampak bersedih karena dirinya tidak berhasil menghubungi sang ibu. Singkat waktu, ketika Mao tengah menjenguk Chiho, di tengah obrolan, Chiho memberitahu adanya ingatan yang jelas bukan miliknya. Atau lebih tepatnya, perasaan kuat daripada ingatan. Chiho memberitahu dirinya bisa melihat sosok iblis kecil. Scene kemudian berpindah ke kotakan Mao dan ketika Mao masuk, terlihat Suzuno dan Asia yang menyambut dan Urushihara yang tengah mengatur televisi mereka. Suzuno kemudian bertanya kondisi Chiho. Setelah memberitahu keadaannya, Urushihara nampak bahagia dan melapor pada Mao bahwa TV-nya sudah bisa menyala. Mao kemudian menoleh ke arah matahari terbenam sembari mengingat ketika bersama Chiho tadi. Di saat Chiho berkata dirinya seperti bisa melihat iblis kecil, membuat Mao nampak terkejut dibuatnya. Chiho melanjutkan omongannya dengan berkata, si iblis kecil nampak menangis. Tubuhnya juga dipenuhi luka dan nampak seperti membutuhkan bantuan. Chiho jadi berniat membantunya dan Mao nampak merasa ada yang aneh. Seolah seperti orang lain, Chiho terus melontarkan kata-kata yang bukan seperti dirinya. Chiho berniat meminta maaf pada Mao. Mao yang nampak menanyai siapakah sosok di dalam Chiho. Chiho kemudian mengatakan tentang Mao yang belum melupakannya. Dan Satan Jacob. mendengarnya membuat Mao terkejut bukan main. Chiho kemudian memberitahu tujuannya adalah mengembalikan Ente Isla, surga, dan dunia iblis kembali ke wujud sebenarnya. Sembari cincinnya yang bersinar, Chiho memberitahu kehadiran Mao di dunia itu bukanlah sebuah kebetulan. Chiho juga memberitahu bahwa tempat itu adalah tanah Sephiroth yang paling dekat dengan Ente Isla. Mao yang kebingungan dan bertanya di manakah sosok yang merasuki Chiho berada.
Sosok tersebut memohon untuk mau menemukan Da'at Ente Isla dan mengembalikan dunia ke wujud seharusnya. Sembari tersenyum, sosok tersebut menyemangati Raja Iblis Satan di hadapannya. Dan tak lama berselang, Chiho kembali tersadar dan Chiho yang melihat Mao pun bertanya padanya. Namun, supaya Chiho tidak khawatir, Mao berkata tidak ada apa-apa sembari menggenggam tangan Chiho dan bertanya mengenai pemilik cincin yang memberitahu apa yang harus Chiho lakukan. Namun karena tidak ada, Chiho berniat memberikan cincin itu pada Mao atau Emi. Namun Mao memintanya untuk memegang cincin tersebut sebagai pengganti jimat untuknya. Dan Shin kembali ke Mao di kontrakan yang tengah memperhatikan ketiga kera yang tidak paham tombol-tombol pada remote TV mereka. Mao nampak keluar sembari memandangi terbenamnya matahari yang sangat indah. Mata Mao seperti mengatakan apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Dan berakhirlah alur cerita anime Hataraku Mou Sama season kedua. Gue ucapkan terima kasih banyak buat nakamaku sekalian yang benar-benar senantiasa menunggu alur cerita anime yang gue bawakan ini. Meski terdapat beberapa gangguan di anime Summer, namun gue senang akhirnya bisa membawakan alur cerita anime ini hingga akhir episode. Dan menurut rumor, season ketiga Hataraku Mou Sama akan dirilis tahun 2023 mendatang. Tidak seperti season 1 kedua yang butuh 9 tahun lamanya. So, gue akan memberikan rating 9,8 untuk episode terakhir ini. Gue ucapin terima kasih banyak karena telah menonton alur cerita anime Hataraku Mou Sama season kedua ini dari awal hingga akhir episode. Dan sampai jumpa di alur cerita anime gue yang lainnya. Bye-bye!